Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi. Kita akan mencoba untuk mengatasi masalah driver ADB. Jadi handphone Xiaomi yang kita butuhkan untuk penanganan kasus via ADB mode, berarti handphone membutuhkan opsi pengembang aktif, kemudian opsi debuggingnya juga aktif. Kita coba dulu untuk mengaktifkan opsi pengembangnya dan debugging USB-nya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke tentang telepon, kemudian kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya untuk mengaktifkan opsi pengembangnya. Kita klik-klik terus saja sampai muncul notifikasi di bagian bawah layarnya. Ada keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita bisa kembali, kita cari menu setelan tambahan, kemudian kita klik dan kita cari menu opsi pengembang. Kita klik langsung. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah, kita aktifkan debugging USB-nya. Kemudian setelah debugging USB kita aktifkan, kita klik dan muncul notifikasi izinkan debugging USB, kemudian kita klik OK. Kita akan coba untuk mendetekkan handphone ini ke komputer, apakah bisa dibaca sebagai ADB device atau ADB mode. Di sini kita akan pancing menggunakan aplikasi WoodM Tool. Ini salah satu aplikasi favorit untuk bypass micro:LED via ADB ya. Kita ekstrak dulu filenya, kemudian menjadi sebuah folder. Kita buka foldernya dan kita jalankan WoodM Tool-nya. Langsung aja kita double klik WoodM Tool-nya, nanti akan otomatis muncul tampilan WoodM Tool bypass micro:LED via ADB seperti ini. Kemudian langsung aja kita siapkan handphonenya. Dalam posisi debugging USB sudah aktif di opsi pengembang pada handphone Xiaomi ini. Langsung aja kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kemudian kita tunggu sampai handphonenya terbaca dan langsung kita klik unlock Mi akun pada WoodM Tool-nya. Kita coba klik sekarang. Masih ada keterangan loading searching phone di bagian atasnya. Dan ternyata phone not phone atau handphone ini tidak bisa ditemukan. Apa masalahnya? Untuk mengetahui status handphone ini apakah sudah terbaca sebagai ADB device mode atau belum, kita bisa membuka device manager di Windows-nya. Ternyata di sini handphonenya belum terbaca sebagai ADB mode. Bisa kita lihat pada device manager di other device-nya. Untuk Redmi 6A-nya belum terinstall. Kita coba lepaskan kabel data dan kita pasang lagi. Sekarang terdeteksi sebagai ADB interface, tetapi masih sama dengan tanda kuning. Berarti ADB drivernya belum terinstall dengan sempurna. Pantas saja handphone Xiaomi ini tidak bisa terbaca oleh WoodM Tool sebagai ADB device mode. Kemudian bagaimana agar driver ADB-nya terinstall dengan sempurna dan handphone Xiaomi bisa terbaca oleh komputer maupun tool yang membutuhkan akses ADB sebagai ADB device mode. Oke, di sini kita akan membutuhkan sebuah driver yang sangat sakti ya. Kita gunakan ADB driver. Sudah kita siapkan di sini untuk file ADB drivernya. Kita pastekan dulu. Kemudian untuk mengatasi kasus ADB interface pada device manajernya seperti ini ya. ADB interface kita perlu menginstal ADB drivernya. Kita ekstrak dulu sampai muncul filenya ADB driver installer. Ini bisa langsung kita double klik aja sampai muncul tampilannya seperti ini. Jadi untuk menginstal ADB installer ini, handphone harus terkoneksi ke komputer. Kalau handphone sudah terhubung ke komputer dan perhatikan pada kolom description sudah terbaca sebagai ADB interface, langsung aja kita klik tombol install pada ADB installernya. Klik lagi install this device software anyway. Kemudian kita tunggu proses installingnya sampai dengan selesai. Dan perhatikan pada device manajernya akan ada pergerakan. Proses installingnya masih berlangsung sekarang. Kita tunggu aja sampai proses installingnya selesai. Kalau sudah installation sukses, kita bisa close dulu untuk driver ADB installernya ini. Kemudian perhatikan, yang tadinya ADB interface sekarang sudah menjadi Android Composite ADB interface. Dan handphone sudah bisa terbaca sebagai ADB device mode oleh komputer. Kita akan buktikan sekarang, kita klik unlock Mi akun pada WoodM Tool-nya. Kemudian bisa kita lihat di handphonenya muncul notifikasi izinkan debug USB. Di sini kita klik OK langsung aja untuk mengotorisasi USB debugging ke komputernya.
Kemudian kita ulangi lagi untuk mengklik menu Unlock Mi Akun pada WoodM Tool-nya. Sebelum kita install ADB Driver Installer tadi, telepon tidak bisa ditemukan, tetapi sekarang sudah fix, ADB Interface sudah terinstall, dan handphone sudah bisa terbaca oleh aplikasi WoodM yang membutuhkan otorisasi debugging di handphonenya. Perhatikan, sudah all done by WoodM Tool, kemudian handphone ini otomatis restart. Begitu juga dengan aplikasi atau tool atau program lain yang membutuhkan akses debugging ke handphone, bisa menggunakan metode ini untuk mengatasi ADB interface yang error drivernya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa. Mantap.